Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Apa kabar sahabat Dharma? Kita dalam acara Mutiara Iman, acara Kompas TV. Teman-teman, apakah sahabat pernah merasakan bahwa dulu kita mempunyai sahabat yang sangat baik, sangat dekat, dan sekarang kita sudah tidak lagi menjadi dekat, malah kita merasa dia sangat asing buat kita. Sahabat, tidak ada kondisi yang selalu bersama, tidak ada satu kondisi yang tidak berubah. Hidup ini adalah anicca. Perubahan akan datang terus. Jadi sahabat, saat kita menjadi teman yang baik, artinya kita mempunyai tujuan, misi, visi, frekuensi, latihan, itu adalah sama. Pemahaman kita sama, sudut pandang kita sama. Tetapi pada saat kita tidak lagi bisa menjadi sahabat yang bersama, itu artinya perubahan dari pola pikir, tujuan, misi, visi, sudut pandang itu sudah berubah. Sehingga kita memilih jalan kita sendiri-sendiri. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Karena misi, sudut pandang kita sudah berubah. Nah, apakah perubahan itu adalah hal yang buruk? Tidak. Apakah perbedaan itu adalah ada yang salah atau ada yang benar? Itu juga tidak. Perubahan terjadi karena perbedaan sudut pandang yang sudah tidak lagi sama seperti dulu. Nah, sahabat, setiap orang yang datang ke dalam kehidupan kita, yang hadir di dalam hidup kita, itu adalah sebuah pelajaran. Mereka akan hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita satu pelajaran. Pelajaran untuk memahami satu hal. Terkadang pelajarannya adalah, kita contohkan adalah melepas. Dulu kita bisa bersama, berteman, tapi sekarang tidak lagi. Kita harus punya keinginan untuk melepaskan, menyadari bahwa segala situasi telah berubah. Kita jangan menganggap terlalu kuat bahwa dia adalah teman kita. Lantas kita mempertahankan persahabatan ini dengan merubah diri kita sendiri. Merubah pola pikir, merubah pandangan kita, merubah pola pikir, pengetahuan dan sebagainya. Jangan karena itu kita merubah diri kita. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri. Semua akan terjadi dan semua akan berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Jadi sahabat, pada saat kita sudah tidak sepaham lagi, pada saat kita sudah tidak sefrekuensi lagi, alangkah baiknya jika mengakhiri sebuah hubungan dengan cara yang saling menghormati, saling mendoakan. Dalam agama Buddha, ada satu kata yang membuat saya menjadi patokan hidup saya sampai hari ini adalah, jangan karena benci dan dendam mengharapkan orang lain celaka. Saya punya sebuah cerita yang menjadi pengalaman saya. Saya dulu punya seorang sahabat yang kami selalu latihan bersama, pergi bersama, makan bersama, curhat bersama. Tapi karena ada perbedaan pemikiran, perbedaan situasi, sehingga membuat kami tidak dekat lagi. Sahabat, jika kita merasa dia adalah teman baik kita, harusnya, sewajarnya, kita menyampaikan apa yang kita rasakan kepada teman kita, sehingga tidak membuat kesalahpahaman terlalu dalam. Itu cara kita menghargai sebuah persahabatan. Setelah itu, kami tidak lagi berjalan bersama. Tapi pada suatu hari, ada kejadian yang cukup mengguncang. Kita punya kondisi, yaitu persahabatan ini, saya rasa itu harus dilepas. Karena kita harus berteman dengan teman-teman yang satu frekuensi. Jika frekuensi sudah berubah, bukan berarti dia salah, saya benar, tidak. Tetapi kita sama-sama
jika mempunyai tujuan yang sama, kita akan jalan bersama. Sahabat, banyak sekali cara berteman, karena setiap teman itu memberikan pelajaran buat kita. Pelajaran saya kali ini adalah, saya harus melepas persahabatan ini. Bukan berarti harus saling menyakiti. Saya percaya, dan menjadi prinsip saya ulang sekali lagi, jangan karena benci dan dendam mengharapkan orang lain celaka. Ada alangkah baiknya kalau kita bisa saling mendoakan. Walaupun sudah berbeda situasi, berbeda kondisi, kita saling mendoakan. Terkadang ada juga persahabatan yang sementara. Pernah dengar? Musuh punya musuh adalah teman. Musuh punya musuh adalah teman. Karena saat kita mempunyai tujuan yang sama, menjatuhkan seseorang atau melakukan sesuatu, pada saat tujuan kita sama, kita berkumpul. Setelah berkumpul, selesai permasalahan, kondisi itu diselesaikan, kita akan berpisah. Itu juga merupakan pelajaran. Jadi tidak ada sahabat yang selamanya dan tidak ada musuh yang abadi. Sahabat, pahamilah di dalam hidup ini, jika kita benar-benar ingin punya sahabat, kecilkan lingkungan kita. Tidak perlu berteman dengan banyak orang, tapi bertemanlah dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Orang yang satu frekuensi dengan kita, orang yang percaya dengan kita. Karena menurut saya, seorang sahabat adalah bisa memberikan pertumbuhan buat sahabat yang lain. Kita bersama-sama bergandengan tangan, membuat pertumbuhan untuk kita bersama, bukan satu orang. Sama-sama berjalan, sama-sama bertumbuh, sama-sama meningkatkan kualitas batin. Apakah persahabatan itu harus pilih-pilih? Ya, kita harus memilih teman-teman yang terbaik buat kita. Setiap kondisi yang berubah, kita akan menemukan teman yang berbeda. Jadi, segala sesuatu yang terjadi adalah anicca. Hari ini kita bisa berteman, besok kita mungkin terasa asing. Tapi jangan karena keasingan ini membuat kita melupakan bahwa dia adalah sahabat yang pernah saling mendukung. Dan alangkah indahnya jika sudah tidak satu arah, satu tujuan, janganlah menyakiti sahabat kita. Karena hati yang sudah kecewa akan sangat sulit untuk dibuka lagi. Hati yang kecewa akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali. Jadi, pada saat kita masih bisa bersama, itu adalah jodoh karma yang masih terhubung. Marilah kita mengikat jodoh karma dengan sahabat-sahabat yang saling mendukung, yang saling memberikan pertumbuhan, yang selalu berpikiran positif. Sahabat, hidup kita ini, kualitas hidup kita, kualitas pribadi kita, itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Jangan karena kita merasa kita berkuasa, orang lain harus ikut kita. Jangan karena kita merasa benar, orang lain harus ikut kita. Tidak ikut, itu adalah melawan. Itu adalah musuh. Jangan lakukan itu, sahabat. Karena untuk menemukan seorang sahabat itu yang baik, itu sangatlah susah. Tapi untuk mendapatkan musuh dalam satu hari, kita bisa mendapatkan 20, 30 atau berapa yang kita inginkan. Contoh, kita ketemu orang, kita mau cari musuh, ya kita marah-marahin aja. Pasti langsung musuh. Mau dalam sehari mendapatkan musuh yang sangat banyak, sekarang cukup aja post di media sosial. Kata-kata kasar kita upload, nah semua orang akan menghujat kita. Mencari musuh sangatlah mudah. Tapi mencari satu sahabat yang saling memahami, saling mendukung, tumbuh bersama, itu sangat-sangatlah sulit. Jadi saat kita ketemu, alangkah baiknya kita sama-sama berproses, saling bercerita, komunikasi harus dibangun. Mana yang kita tidak suka, mana yang kita tidak nyaman, itu disampaikan.
dan dicari solusi dan jalan keluar. Jangan melakukan tindakan buruk memaksa sahabat kita untuk mengikuti kita. Terkadang kita juga harus melepaskan sahabat yang tidak baik daripada kita hari-hari mengikuti drama yang cukup melelahkan hidup kita. Perjalanan kita masih panjang, hidup kita juga masih jauh. Tingkatkanlah kualitas diri, latihan. Terus tanamkan dalam diri kita adalah cinta kasih. Dengan cinta kasih kita akan melihat segala sesuatu dengan kebaikan. Kita juga harus menanamkan diri kita untuk selalu berpikiran positif. Selalu berpikiran positif bahwa segala sesuatu pasti sudah ada solusinya, ada jalan keluarnya. Duduk bersama, diskusikan bersama. Dan jangan selalu mengingat kejelekan orang lain. Karena dengan terus mengingat kejelekan orang lain, itu akan mengotori batin kita. Akan menyakiti diri kita juga. Kata-kata kasar jangan selalu diulang di dalam pikiran kita. Karena dia akan melukai satu kata yang terucap, sekali terucap, tapi dia akan menyakiti kita berkali-kali karena kita terus mengulang dalam pikiran kita. Jadi, jika sudah tidak bersama, bukan berarti ada yang benar dan ada yang salah. Itu hanya terjadi karena sudah ada perbedaan tujuan, pola pikir, dan keinginan. Jadi, jangan karena benci dan dendam kita mengharapkan orang lain celaka, apalagi sahabat kita. Penuhi diri kita dengan cinta kasih, memberikan kesempatan kita untuk saling berdoa untuk jalan yang dipilih oleh sahabat kita dan kita walaupun sudah berbeda. Nah, teman-teman, kita sering mendengar dalam Dhammapada, bertemanlah dengan orang bijak, maka engkau akan menjadi bijak. Jangan berteman dengan orang bodoh, karena kita akan menjadi bodoh. Jadi sahabat, marilah kita mulai sekarang lebih pintar-pintar memilih sahabat kita, memilih teman kita. Tidak perlu harus banyak, tetapi orang yang bisa saling memahami. Yang pergi, biarlah pergi, jangan dipertahankan. Itu sudah pilihan yang terbaik buat kita. Tidak ada benar, tidak ada salah. Marilah kita semua menyebarkan cinta kasih kepada siapapun, kepada seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Akhir kata, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.